Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku seiman, walaupun tidak seagama dan sekeyakinan, yang mengaku sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila. Terutama untuk pemerintah sebagai penyelenggara negara, dan juga khususnya lagi untuk para ketua partai, ya, para ketua partai yang sesungguhnya mereka semua hanya sebagai penyelenggara negara. Saya yang hanya terkodrat sebagai ulama yang ahli di bidang keilmuan tentang Pancasila sudah diberi kewenangan penuh oleh Roh Suci Nusantara. Dan Roh Suci Nusantara itu sesungguhnya adalah pancaran sinar ilahi yang disingkat Pancasila. Jadi saya yang sudah didaulat sebagai putra sejati Bung Karno yang harus segera melanjutkan, ya, untuk bagaimana agar para leluhur perintis kemerdekaan Indonesia yang dalam memerdekakan Indonesia tahun 45 itu hanya mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Dan tugas saya adalah untuk mengumpulkan para ulama-ulama yang ahli di bidang keilmuannya masing-masing di dalam sebuah wadah sakral yang sudah dipersiapkan oleh Bung Karno tahun 1961, yaitu di Jalan Proklamasi yang sekarang bernama Gedung Pola. Jadi Gedung Pola sesungguhnya nanti akan diisi oleh ulama-ulama yang ahli di bidang keilmuannya masing-masing, yang Nabi Muhammad sudah mengatakan bahwa Islam itu akan terbagi menjadi 72 bagian dan semuanya salah. Jadi tugas saya sebagai seorang ahli yang hanya bertata kehidupan di bidang Pancasila nantinya ya hanya bertugas sebagai mewakili dari 72 ulama yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu nggak ada yang benar. Dan di situ nanti akan menjadi benar saat semuanya bersatu padu dalam suatu kebersamaan di bingkai persatuan Indonesia. Ya, bukan kebenaran yang terbingkai dalam kelompok-kelompok dan keyakinan-keyakinan kepada diri-diri pribadi para ulama-ulama tersebut. Di sini saya harus mulai tegas karena apa? Ini kita dalam rangka apa? Kalau dulu perintis kemerdekaan Indonesia itu berisi para ratu raja sultan bangsawan Nusantara, sedang saat ini itu harus berisi yang benar-benar punya jiwa luhur, suci dan mulia, yang akan membawa rakyat Indonesia ini menjadi berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini saya ada di Jogja, tepatnya di Benteng Landenberg, ya, di depan. Kenapa saya harus di Jogja? Karena pusat Roh Suci Nusantara itu sudah dipusatkan di Sultan Agung. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka saya menyerahkan ini. Ini saya sudah diberi kewenangan untuk memakai, bahasanya ini adalah mahkota Eyang Jawahir, Raja Jawa terakhir. Dan ini harus diserahkan ke Raja Jawa terakhir, yaitu Hamengkubuwono ke-10. Nah, karena beliaulah nanti yang sudah mengakhiri Indonesia ini sudah bukan zaman kerajaan, ya, bukan. Dan juga Nabi Muhammad sudah mengatakan itu akan terbagi menjadi 72. Jadi sekarang yang mengaku-ngaku sebagai Habaib itu satu sekarang, ya. Habaib yang harus kita ikuti adalah Habib Lutfi Pekalongan. Beliau terkodrat sebagai sila ke-1 karena di dalam perintis kemerdekaan Republik Indonesia itu nanti akan berisi, ya, ulama-ulama yang terkodrat sebagai sila-sila di dalam Pancasila. Untuk itu saya yang bertugas untuk menyusun kembali ke wadah sakral, ya, perintis kemerdekaan Republik Indonesia ini alhamdulillah sudah mengumpulkan dari 72, yaitu ulama-ulama yang salah itu saya baru terkumpul 37. Dan 35 sisanya harus segera menyatu di Yogyakarta.
Jadi sekarang ini ada kaitannya juga dengan yang namanya aset-aset amanah yang nantinya sebagai aset untuk mensejahterakan rakyat, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kita tidak bisa dipungkiri, Indonesia ini sudah sangat merdeka sekali, tapi kemerdekaan itu sudah sangat kebablasan, sehingga kita punya seorang ahli yang intelektualnya tinggi, tapi rata-rata sudah tidak beradab sama sekali. Ya, terutama para partai politik, ketua-ketuanya itu hanya mementingkan kepentingan pribadi, kelompok dan golongannya serta partainya saja. Bohong besar kalau mereka mengatakan demi rakyat, bohong besar. Tidak, kenapa itu terjadi? Itu juga nggak boleh disalahkan. Karena pola pikir manusia saat ini adalah kejarlah duniamu seolah engkau hidup 1000 tahun lagi. Makanya orang-orang yang sudah usianya yang seharusnya pensiun masih terus ambisi untuk bermain politik. Ini yang harus kita akhiri dan harus segera kita luruskan bersama wadah Presidium Rakyat Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia yang harus dimulai dari Yogyakarta ini. Jadi masih banyak yang harus kita kupas untuk menyelesaikan ini. Karena apa? Ini terus terang, pemilu harus diundur, harus dan wajib diundur. Karena saya sudah diperintahkan untuk mengingatkan semuanya, mengingatkan ulama-ulama yang punya keahlian di bidang masing-masing. Saya ini hanya terkodrat sebagai ulama yang ahli di bidang keilmuan tentang Pancasila. Jadi saatnya kita duduk bareng untuk musyawarah, diskusi dan dialog. Segera kita membahas undang-undang Omnibus Law yang untuk segera ya bahasanya langsung meluruskan semuanya, tetapi tetap berpegang kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang asli dan murni juga harus dijalankan dengan penuh konsekuen. Jadi seperti itu. Karena apa? Kita tidak bisa lepas dari wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak bisa lepas kita dari bangsa jin. Tapi alhamdulillah saya dalam deklarasi pertama PKRI di Banyuwangi Juli 2023, kemudian deklarasi kedua Agustus 1945, alhamdulillah saya bersama guru ngaji saya sudah berhasil mengadakan deklarasi pertama, yaitu mengumpulkan 10 pemuda bangsa jin mukmin, ya, bangsa jin mukmin dan bangsa jin beriman untuk segera 10 bangsa jin beriman itu untuk segera mengguncang dunia. Dan kemudian saat ini saya sudah waktu yang tinggal beberapa bulan lagi, yaitu 10 November nanti wajib dan harus segera mengadakan sumpah 10 bangsa manusia dan didampingi oleh 10 bangsa jin beriman. Nah, jadi tidak saatnya lagi kita hanya beragama saja, sudah tidak cukup. Saatnya, karena apa? Kalau orang hanya beragama, itu orang Islam belum tentu mukmin. Tapi kalau orang mukmin sudah pasti Islam. Dan untuk menjadi seorang mukmin tidak harus beragama Islam, tetapi wajib beriman kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Tuhan yang Maha Esa. Tuhannya umat manusia yang mengaku sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila adalah harga mati. Kita harus sadar, sejak zaman perjuangan oleh politik-politik kita dibebani hanya bicara NKRI harga mati. Tapi semua itu tidak sadar kita sedang digiring oleh kekuatan nafsu setan dan bangsa jin terkutuk yang menjadikan itu semuanya sekarang kelompok satu NKRI harga mati, kelompok yang sana NKRI harga mati, tapi mereka semua siap berjihad, bertarung yang sampai tidak jelas akan menjadikan perpecahan. Tapi sekarang alhamdulillah bangsa jin beriman, kalau di dalam kerajaan ya itu sama, bangsa jin itu juga punya putra putri, raja dan ratu. Tapi alhamdulillah raja dan ratu ya, karena ratu penguasa bangsa jin adalah pantai selatan, ratu Kanjeng Ratu penguasa lantai selatan sudah kita pertemukan, sudah kita merdekakan dengan ketemu raja jin Nusantara, yaitu Sabdo Palonoyo Genggong. Alhamdulillah saya bersama guru saya dan komunitas saya sudah menyatukan mereka, sudah menyatukan bangsa jin yang alhamdulillah sudah kita merdekakan. Sekarang saya tinggal mengusir bangsa jin terkutuk yang sesungguhnya sudah
menghinggapi para ketua-ketua partai yang ambisius, yang sesungguhnya sudah tidak lagi menjadi wakil rakyat, tapi sesungguhnya sudah menjadi pengkhianat rakyat. Untuk itu saatnya kita bersatu padu menyelesaikan semuanya ini dengan mengundur pemilu, sistemnya harus dinolkan. Kita merdeka tahun 45, kemudian sempat beribu kota di Yogyakarta sini 46 sampai 49, yang berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat. Sementara tahun 50 kita sudah masuk atau tercetus menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sesungguhnya negara Republik Indonesia boleh presidennya silih berganti, tetapi kalau negara kesatuan Republik Indonesia sampai detik ini pemimpinnya tetaplah tanda kutip RI 1. Jadi sesungguhnya sekarang ini Jokowi itu bukan RI 1, beliau adalah RI 7 dan RI 8 wajib Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan Jokowi sebagai RI 7 harus mundur demi untuk menyelesaikan membuat undang-undang Omnibus Law akan benar-benar independen. Demikian saya menyampaikan ini terus terang atas perintah Raja Jawa terakhir, yang sesungguhnya beliau adalah Insinyur Soekarno yang sudah menyerahkan semuanya kepada putra sejatinya yang terkodrat hanya sebagai seorang ulama yang ahli di bidang keilmuan tentang Pancasila. Untuk tindak lanjutnya, mari kita bersatu padu, sudahi aku sebagai keturunan raja, sultan, bangsawan Nusantara, dan sudahi mengaku aku sebagai seorang keturunan Habaib, karena Habaib yang terkodrat di Indonesia sesungguhnya adalah Habaib Lutfi Pekalongan untuk meluruskan semuanya, dan beliau adalah guru saya, guru yang harus saya ikuti semua apa yang menjadi petunjuk beliau. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh saudaraku seiman, walau tidak seagama dan sekeyakinan. Merdeka, lahir dan batin, rahayu.